Anak zaman sekarang bisa dibentuk-bentuk, pinggirannya mau apa? Kayak pinggir pastel gitu bisa. Pakai piercing juga boleh Ada ya. piercingnya. Ada yang sedikit belok nggak? Ada. Ada yang letter L ke atas juga ada. Tapi Mbak Kiki, Paralon kali ya. Enggak, bukan celana, ini Tetris apa? Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ketemu lagi Surya Insomnia, Mongol Stress, dan juga Demon and Friend. Dames Nababan nggak ada nih hari ini. Dames Ababan izin Pak ke Semarang. Oh, ke Maerot ya dia? Ya. kemarin agak sedikit mepet ya. Iya, mansan kemarin kayak... Minta minyaknya ya Bang. Hari ini daging baru Bang. Oh. Dia aslinya PT. Oh, PT Fitness iya. Oh, PT Fitness. Kemarin lagi ditutup, makanya dia minta kerjaan kita Oh, ada. gitu. Iya. Tapi Bang, Apa? ngomong-ngomong hari ini kayaknya bintang tamunya ada something yang spesial. Nah, bintang tamu kita hari ini spesial banget adalah wanita-wanita seksi yang berjaya di eranya masing-masing. Betul. Ini dia, Kiki Fatmala dan Maria Vania. Pak Kiki, apa kabar? Silakan duduk. Aduh, Apa Bang? jadi anget ya suasana di sini. Ada wanita hangat soalnya. Ada wanita-wanita hot. Wow, nice. Maria Vania Kiki Fatmala. Sejak kapan dibilang seksi? Apakah teman-teman merasa diri sendiri adalah seorang yang seksi? Kalau dulu aku nggak tahu kalau aku seksi, tapi pas orang bilang aku seksi, oh iya seksi. Iya. Oh gitu. Sana. Vania? Kalau menurut kamu aku seksi nggak? Ah iya, seksi. Kalau menurut Mongol? Very. Kalau menurut kalian gimana guys? Buset, bukan lagi Mbak. Bukan lagi. Di sini. Aku nggak tahu sih, maksudnya kayak mungkin ya itu bonus aja sih buat aku. Karena kan emang awalnya aku suka olahraga. Terus kalau misalkan dapat pujian seksi, apalagi ada yang ngomong pemersatu bangsa lah ya, seneng banget. Oh, senang-senang aja berarti. Ya senang-senang aja. Aku rasa semua perempuan mana sih yang nggak mau dibilang seksi? Bohong aja Iya kalau sih. perempuan. Ih kamu seksi pasti happy. Pasti happy. Pasti ya? happy gitu. Iya. Istri saya kesel saya panggil seksi. Oh iya. Kenapa Bang? Seksi konsumsi soalnya. Masih lucu. Saya bingung. Tapi pertanyaan Mongol sini kan udah dibilang sebagai seksi. Nah ini bagaimana cara membuat keseksian itu akhirnya bisa mendatangkan duit gitu. Kalau Mongol kan kejelekan inilah yang gue jadiin duit. Karena kalau gue Soalnya ini antik bukannya jarang yang kayak gini gitu kalau ya. mau bersaing maksudnya. dengan Bang Surya jauh banget. Antik lagi serem banget sih. Iya. Mongol antik tuh kayak disandingkan dengan batu giok gitu. Museum Bang. Kamu antik, mau dong bawa pulang? Pas banget nih Bang. Lo jangan ger dulu. Mau ditaruh di ruang tamu lo. Iya, kan Buat dipajang. ngejagain selamat datang. Iya, buat jagain. Tapi bagaimana caranya sih membuat keseksian itu akhirnya bisa, apakah mungkin rajin olahraga, asupan makannya juga dijaga, atau mungkin ada strategi tertentu untuk membuat tetap seksi? Karena istri saya dulu waktu pertama kali ketemu Bang di gereja, seksi banget Bang. Seksi banget. Sekarang Mbrot. itulah perempuan biasanya begitu. Waktu masih muda kayaknya mau makan apa aja gitu nggak terlalu berat badan nggak terlalu cepat naik gitu ya. Semakin bertambahnya usia, benar-benar memang harus dijaga dengan olahraganya sama makanan juga. Oke. Gitu. Berarti menjadi seorang yang seksi bisa mendatangkan rezeki juga dong sebenarnya.
Siapa nih yang mau jawab nih? Terserah, bebas, poinnya 20, siapa aja. Ya tergantung, kalau aku kan emang awalnya dari olahraga kan, presenter olahraga, terus juga suka kayak apa yang ngasih info di YouTube aku juga tentang workout. Nah dari situ mulai ada tuh brand-brand kayak mau dong Kak Fania olahraga, terus TV-TV juga ngajakin aku kayak ayo dong undang buat ngajarin olahraga. Oh mungkin berarti emang rezekiku di situ. Jadi kayak ngalir aja sih. Gitu. Kalau caranya gimana ya? Caranya ya aku suka karena passion aku, terus tinggal diperketat aja. Diperketat apanya? Bukan udah otomatis ketat. Diperketat lagi aku olahraganya. Iya. Oh, olahraganya. Ya, makannya juga pasti ya Bang ya. Iya. Pola makannya Harus juga dijaga. harus disiplin. Iya, iya. Harus disiplin. Kan Kayak Mbak Kiki Fatmala, zaman dulu kan udah terkenal sangat seksi, bahkan sampai sekarang masih seksi aja, gue bingung nih orang. Minum formalin gue rasa, masih seksi aja sampai sekarang, beneran, tetep gitu nggak? Masa sih? Iya. Oh, Kita amin. lihat dulu tuh Kiki Fatmala itu berjaya banget di era tahun 90-an. Film-film panas. Nah, ini kayaknya syutingnya di microwave nih kayaknya. Saya banyak nonton di kompor. Iya, iya, iya. Ini dia beberapa poster filmnya, ini dia. Kenikmatan tabu. Wah. itu cowoknya menang banyak ya. Ay. Ay, 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 ay. Kayaknya aku nonton deh yang ini. Jangan-jangan kamu jadiin bahan ya? Bahan buat referensi film-film. Oh iya. Kabut Asmara. Nih dia. Oh iya. Gairah Ini gairah Coret. terlarang. Oke. Gairah terlarang. Ini tahun berapa? Mbak Kiki inget nggak? Lupa ya, mungkin 95-an. 95. 96. Oke. Iya. Dulu tuh film masih nggak apa-apa gitu Iya, maksudnya. film-film begini malahan zaman dulu apa ya, yang laku ya film-film Banget, begini betul. gitu. Pakai yang bikini laku nggak begini. apa-apa ya dulu? Zaman dulu pakai bikini kalau memang adanya di kolam renang, adanya di swimming pool, ya nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. ya. Malah sekarang yang agak ketat ya sekarang kan Mongol. Betul. Tapi dulu film-film tuh ya memang begini judulnya ya, ranjang terlarang. Ranjang Iya. berdarah. Ranjang berdarah. Judul-judulnya aja itu sangat bisa menjual dengan judul Betul. yang agak seperti itu. Betul. Kebetulan Mongol juga sering Bang nonton. Sering nonton. Oh, pantesan diem aja Sama, dari gue juga tadi. dulu zaman bioskopnya masih bangkunya nggak kepisah-pisah. Pakai jongkok ya? Bukan, bangkunya Ya. bangku Metro Mini. Kayak Jadi bangku kereta, kalau yang Bang. paling ujung goyang, kita goyang juga. Ini kenapa sih? Tapi kan Mbak Kiki akhirnya bisa terjun ke dunia film panas itu apa karena ketemu sutradara diajak atau kayak Enggak, kan kalau Mongol main film kan karena stand up komedian Bang. Nah Mbak Kiki bagaimana? Kalau aku memang dari dulu tidak pernah bercita-cita untuk menjadi seorang artis, untuk jadi public figure itu nggak pernah terpikir sama sekali untuk jadi seorang public figure. Pada awalnya aku nganterin temen ke kantor film. Gitu. Tadinya cuma mau nganterin temen, tapi sutradaranya ngelihat aku yang ditawarin main film. Gitu. Jadi mulainya awalnya dari film layar lebar, bukan dari sinetron. Itu sekitar tahun 90-an. Tahun 90-an. Iya. Yang didubbing kembali kan? Filmnya itu didubbing lagi kalau salah tahun 90-an. Di dubbing, tapi kebanyakan aku pakai suara aku sendiri sih kalau dubbing. Iya di dubbing, harus dubbing. Jadi kita tuh zaman dulu kalau film kamera action Iya, masih digulung. bunyi itu. Itulah kenapa ada istilah cut, itu beneran dipotong, disambung lagi. Makanya kalau di film bioskop zaman dulu suka ada kayak gitu hitam, Iya. itu Iya. sambungan tuh biasanya. Oh. Gitu. Kamu pintar banget sih. Abang, aduh. Gak nyangka. Enggak, kebetulan baca aja. Iya. Oh, bisa aja sih. Oke, sejauh apa sih waktu itu film panas itu waktu katakanlah adegan panas ya Mbak Kiki? Punten ya Fania, sebentar kita pengen tahu. Kamu juga pasti pengen tahu. Iya kan? pengen tahu juga. Pas lagi adegan panas itu, misalkan katakanlah di kamar, yang ada di situ semua krunya atau emang cuman kameramen sama sutradara aja? Ada orang lighting, orang lighting, terus astrada, sutradara, ya nggak semuanya, tergantung kamarnya. Kadang kan kamar kecil sempit, jadi nggak semua ada di situ. Nggak semua ada di situ. Yang memang keperluannya di situ ya di situ gitu. Dan Mbak Kiki juga nggak yang nggak berkepentingan nggak usah masuk deh gitu, yang jadi gimana gitu. Enggak, aku nggak perlu ngomong kayak begitu. Mereka udah tahu ya nggak berkepentingan. Emang nggak harus ada di set ya, mereka keluar. Gitu. Dan aku juga adegan-adegan love scene. Jujur aku juga banyak melakukan adegan misalkan adegan ranjang atau apa. Itu
aku nggak pernah yang sampai telanjang gitu, belum pernah. Biar bagaimana? Looknya aja seperti telanjang. Kita pakai misalkan kemben. Aku pakai kemben segini, pakai celana pendek, ya kan diambilnya segini, ya udah gitu kan kayak ciuman gitu kayak telanjang, padahal enggak, di bawah selimut. Padahal kemben sama celana pendek. Terus diambil close up kaki sama kaki begini-begini. Orang kan udah tergantung pikiran imajinasinya. Bener. Iya, buat aku sih itu biasa aja. Aku pakai kemben kok, pakai celana pendek gitu. Biarkan yang menonton berimajinasi. Iya. Terus pegang adegan tangan di close up gitu kan. Orang ngapain tuh? Padahal itu kan close up tangan, kaki sama kaki di close up. Iya. Gitu. Ngakalinnya di situ lagi ciuman kayak gitu. Kalau ciuman tetap ciuman. Ciuman, tapi ada yang lawan mainnya habis makan ketoprak gak? Bawa putih gitu? Bawa kacang. Habis makan sarden gitu, amis-amis gimana gitu. Iya. Ada nggak? Ada pengalaman gitu nggak bagi Ada misalkan adegan love scene nih. Adegan love scene. Ciuman. Aku juga kalau ciuman juga nggak mau sembarangan siapa aja adegan ciuman. Milih ya? Iya dong, harus dong bisa milih. Sama peran utamanya. Dan pilih yang ganteng gitu loh. Iya benar. Kalau mau Gue banget dong ganteng. Mau kita kalau ada adegan love scene gimana? Kayaknya besoknya bubar rumah tangga. Emak gue yang paling nyap-nyap. Iya. Dia kan tangan mama-mama sama dulu kan nyap-nyapnya 5 hari 5 malam. Iya benar. Orang gua aja pakai Sailor Moon aja dia bilang, saya nggak ada karakter lain. Dia marah-marah. Aduh, gue bilang kan Ma itu sebeli cincin. Oh enggak apa-apa, bagus itu. Kalau udah ada dia cincinnya. marah. Iya. Tapi pas cincin dateng, bagus. Bagus. Fania kalau ditawarin film ada adegan ciumannya atau adegan panasnya gitu, mau gak? Kira-kira? Apa tergantung honor? Tergantung honor udah pasti lah. Iya. Terus kalau misalkan emang ceritanya bagus ya kenapa enggak. Tapi sejauh ini sih aku belum tertarik buat film. Gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, belum ada passionnya ke situ. Nggak tahu kalau sama kamu mungkin beda. Ya nanti kita bikin film. Film apa? Ntar kita bikin film yang krunya cuma 2. Itu kameramen sama editor dong. Berantai dong itu. Berapa detik tuh? Aduh, ntar aja kita bahasnya ya. Oke, kalau ditarik mundur produksi zaman dulu, pertama kali Mbak Kiki harus melakukan love scene. How it feels like? Oh, pertama kali aku main ada sama salah satu, aku bener-bener baru-baru pertama kali main ya. Itu sama artis yang sama Uci Bing Slamet. Dulu ada Tio Pakusadewo, yang kayak gitu. Adalah beberapa aktor yang udah famous, yang udah punya nama. Ya biar bagaimanapun kalau baru pertama kali kita apalagi ketemu kayak artis yang punya nama besar. Itu grogi, nervous, takut, itu pasti ada. Sementara ada adegan love scene gitu kan. Harus misalkan dipeluk, pegangan apa ya, aku masih risih pertama kali kan. Aku yang masih takut, terus yang kaku. Aku sempat dimarahin, adalah salah satu artis terkenal deh, aktor terkenal. Kamu ya, kalau kamu mau jadi bintang film, kamu harus berani katanya gitu. Jangan, nggak boleh kayak begini, takut-takut. Aku gini, iya. Jadi misalkan ini kan misalkan Mbak Kiki nih dulu nih, saya jadi bintang filmnya. Dipeluknya gimana waktu itu? Emang bisa? Sini mau dipeluk. Kemarin di rumah. Mon boleh dipotong nggak Mon? Kan acting, nggak apa-apa lah. Iya. Tapi kan Mbak Kiki mau nanya, syuting film zaman dulu dengan zaman sekarang kan otomatis ada perbedaannya. Beda sekali. Tabu tidaknya syuting zaman dulu untuk adegan-adegan seperti itu tuh kayak gimana? Kalau sekarang kan emang bener-bener udah nggak boleh sama sekali terlihat seksi, langsung diblurin. Iya. Ada yang rokok, di blur rokoknya, asapnya enggak. Dulu lebih bebas ya. Iya kan? Dulu lebih bebas. Oh, dulu lebih bebas ya? Ya maksudnya dulu kayak film-film boleh lah gitu ada adegan ciuman. Contohnya lah sinetron Si Manis Jembatan Ancol ya. Iya betul. Itu kan pakai bajunya sangat seksi, parah, ketat banget. Itu kan berapa tahun yang lalu oke aja tuh. Sekarang aku misalkan ada talk show panggilan Mbak Kiki, tolong deh bawa bajunya Si Manis, tolong pakai lagi. Ya, aku pakai orang gini, wow ini nggak boleh. Tapi aku disuruh bawa terus karena terlalu seksi untuk zaman sekarang, terlalu apa ya? Terlalu apa ya? Pendek, ketat. Kependekan, terlalu ketat gitu. Yang putih itu kan? Yang putih, ada merah, ada putih. Sekarang udah nggak dikasih pakai baju seperti itu. Kayak gitu. Iya. Fania, ini menjadi seorang, ini dari background story-nya Mbak Kiki. Kalau Fania ini kan tadinya presenter olahraga, kamu suka olahraga, kamu posting foto-foto pas lagi olahraga. Iya. Kamu aware nggak banyak orang-orang di luar sana yang
sorry, nafsu ngelihat foto-foto kamu mungkin atau video-video kamu lagi olahraga. Kamu tahu itu gak? Ya, kalau itu sih aku kembali lagi kan ke personalnya kan. Aku nggak bisa kayak, oh kamu jangan nafsu ya. Ya enggak, maksudnya aku akan jadi diri aku sendiri dengan aku workout dan segala macamnya. Kalau misalkan ada yang nafsu, terus masa aku harus tahan? Yang penting tujuan kamu adalah buat edukasi biar orang-orang olahraga. Yang penting aku nggak rugiin orang-orang. Emang kalian rugi ya? Aku upload, rugi nggak sih? Boni, rugi nggak Boni? Enggak, kita seneng banget. Nih basis kita PT aja seneng banget dari tadi. Oh dia PT, personal nih, trainer. basis kita nih, PT iya. dia. Oh, Boleh PT kali, nggak manggung deh. boleh kali nge-gym bareng. Wow. Hai. Bon yang sini gini-gini Bon. Gerakannya salah Bon. Tapi kan Bang boleh jujur, Mongol tuh pernah Kenapa? nge-gym. Di satu tempat nge-gym. Kita kan nih yang perut-perut six pack tapi yang cicilan kan melihat mereka yang six packnya udah sempurna tuh pas ngangkat api tuh begini dumbbell apa Bang? Dumbbell. Itu 20 kilo tuh kayak satu. Kita kan langsung wow laki banget. Pas dia 6. Au. Gitu. Kok au? Masalahnya gitu. Iya, maksudnya kan harusnya. Wow, ini kan capek gitu. sih, banyak yang gitu. Beda-beda. Terus gimana tuh? Kadang bingung ya, sekarang kok aku ke gym nih, lumayan nih, kayak banyak cowok-cowok keren gitu kan, yang laki banget. Tapi kayaknya aku udah gerakannya mau nungging, mau gimana, itu kok kagak ada yang ngeliatin ya. Oh berarti udah tahu nih, ini cowok emang agak belok say. Jadi udahlah. Mengkol Bang. Banyaknya kayak gitu sih. Cowoknya pilek ya. Ya mengkol, bukan belok. Emang udah mengkol. Cuman kalau Mbak Fania di saat kalau saya upload kayak begituan, ada nggak sih di YouTube-nya yang ngomel-ngomel, marah-marah atau melarang dan sebagainya? Kalau marah ada Bang. cewek. Cewek? Iya marah cewek kayak gara-gara kamu nih ya, pacar aku nyuruh kayak kamu, terus pacar aku ngeliatin terus kamu, terus ada yang nge-tag si suaminya. Bagus ya kamu komen di @mariafania, nih kelakuan suami gue. Kayak gitu-gitu, jadi banyak banget yang cewek-cewek yang marah. Pada ribut? Iya. Oke. Tapi pasangan kamu nggak keberatan kamu posting lagi olahraga, sexy things? Pasangan yang mana? Oh nggak ada? Iya. Bon, available. Pasangan yang mana tuh antara banyak atau nggak ada? Kalau untuk yang, karena kan aku nyarinya calon suami. Oke. Belum ada. Belum ada? Belum ada. Oh, Calon bebek udah. Ya kalau dekat kan nggak apa-apa, kita harus seleksi dong. Wow, Bang. Iya dong. Ya, iya, zaman sekarang pacaran nggak usah lama-lama. Percuma pacaran lama-lama cuman ngejagain jodoh orang doang. Dalam banget tuh kalimat. Iya. Bang Kiki ngomongin masalah film lagi zaman itu. Gue sih tertarik sama love scene nih. Waktu ada film, ada adegan love scene ya. Apakah itu turut serta adegan itu di castingin juga nggak pada waktu itu? Ya enggak lah, nggak pakai contoh-contoh. Enggak. Ya Langsung enggak. Udah jago, Langsung kamu ngapain eksekusi. contoh? Ngapain Langsung pakai eksekusi, contoh-contoh? Enggak, dulunya kan misalkan oh, ada yang, oke, ntar kamu angle-nya kalau dari sini. adegan gini gimana sih? Kalau adegan marah kan udah biasa, marah, ketawa, apa, nangis gitu. Nah, ini love scene gitu adegannya. Oh pas iya, lagi pasti casting. dikasih tahu sama sutradaranya dulu. Misalkan di tempat tidur ini dia maju dulu ke sini, terus baru gitu. Ya dikasih tahu. Ekspresinya kayak gimana? Iya. Mungkin nggak kita latihan ada misalkan kadang-kadang suka lucu, misalkan orang skrip sama Astrada berdua gitu laki melaki, padahal mereka nyontohin kayak Nyontohin gitu. aja. Iya. Wow, iya. Abang ada film yang beradegan? Ada adegannya. Saya waktu itu saya sama gerbong pisang. Saya bilang gini, Salam dari Binjai. Oke. Nah, tadi kan Fania udah cerita masalah ada yang berantem pasangan suami istri di kolom komen lo gitu segala macam. Kalau zaman dulu Mbak Kiki kayaknya santai-santai aja ya. Kalau zaman dulu sih aku kebetulan dulu nggak ada yang ngelarang aku ya. Tapi kalau zaman sekarang aku juga misalkan suka taruh di Instagram misalkan foto-foto aku lagi di Bali aku pakai bikini, aku taruh gitu loh. Dan buat aku misalkan aku juga sekarang lebih ngerem gitu loh. Aduh malu ada rasa kayak gitu. Tapi aku juga minta izin sama pasangan misalkan. Dia bilang oh nggak apa-apa kok ini masih normal aja. Pakai dengan misalkan baju olahraga dengan kelihatan perutnya apa kalau masih seksi yang masih wajar-wajar aja kenapa enggak gitu.
ternyata asal nggak vulgar. Rahasia beliau selalu menanyakan kepada pasangan Oh iya, boleh atau tidak. selalu. Kadang-kadang aku gini, aku taruh ya, dia bilang aku taruh aja. Ah enggak deh, nggak usah, taruh aja. Oh malah boleh ya? Malah suami Santai aku aja. nggak apa-apa. Soalnya ada kemarin teman aku cewek posting pakai baju olahraga akhirnya di drop sama Instagram. Soalnya olahraganya sumo. Jangan pakai celana doang dong. Ya. Tapi dulu lebih santai ya, maksudnya dulu kan sosial media nggak Nggak ada sosial media. Nggak ada yang hujat sana hujat sini. Nggak ada. Paling zaman dulu tuh koran ya, post film. Zaman dulu koran aja. Tapi ngerasain nggak ketemu orang di mall? Dulu kan film katakanlah ada antagonis gitu. Waktu si Manis Jembatan Ancol dia ketemu orang di... Oh pernah kalau si Manis Jembatan Ancol gitu ya, aku lagi ke supermarket, anak kecil ngeliat aku nangis yang mama ada cetan, mama ada cetan. Iya, disangka setan. Segini cantik kayak dia ada cetan lagi mana gue-nya. Lu si Manis Jembatan Ambrol. Wah, di gereja bang lagi ibadah ada yang hilang HP. Segereja lo ngelihatnya ke gua. Iya. Padahal lagi dandan cantik loh. Apalagi gua yang nggak dandan bang. Iya lu harus dandan cantik makanya pakai Sailor Moon lagi. Ya bang, takut terus. Nanti jadi cowok metik. Cowok metik. Ya karena cowok normal kan motornya kan yang begini bang. Metik kan begini. Gak semua. Enggak ya? Gak semua. Oke, Fania dan Mbak Kiki juga. Jadi seorang yang seksi, sudah dikenal orang seksi gitu. Pernah mendapatkan hal-hal yang nggak menyenangkan nggak sih? Ngikutin kamu, ada yang videoin kamu diem-diem. Pernah gitu nggak sih? Aku nggak pernah tuh. Nggak. Fania pernah? Kalau ngeliatin bagi aku it's okay. Tapi kalau misalkan sampai kayak stalker gitu, aku kemana diikutin terus nganggap aku pacarnya, itu ada beberapa kali. Ada terus sejauh sampai apa? ya ngikutin aku terus kayak ngasih ini buat kamu tuh pacar aku, kamu nggak boleh sama orang lain. Ketemu terus, langsung? Iya. Oh iya? Ngikutin aku. Terus ada juga orang yang dari luar kota nyari tahu rumah orang tua aku di Bandung ada. Terus kalau yang ke Instagram paling DM alat kelaminnya. Kirimin ke aku semua kayak gitu. Cuman kalau itu aku nggak ambil pusing ya selama dia nggak interaksi langsung sama aku gitu loh. Nggak di depan muka aku ya I don't care. Karena kan aku nggak bisa ngebatasin orang nih mau ngirim aku apaan ya kan. Gitu. Sampai kirim foto-foto alat kelaminnya? Nggak pernah. Jelek lagi. Oh jelek sih bang, nggak pernah jelek bang. Bentukannya. Standar dia, cuman smaller. Oh, tapi kan bisa dibentuk-bentuk tahu sekarang. Hah? Kok bisa? Banyak zaman sekarang bisa dibentuk-bentuk, pinggirannya mau apa? Kayak pinggir pastel gitu bisa. Pakai piercing juga boleh ada ya. piercingnya. Ada yang sedikit belok nggak? Ada. Orang yang letter L ke atas juga ada. Tapi Mbak Kiki. Paralon kali ya. Bukan celana, ini Tetris apa? Tapi Mbak Kiki sulit nggak sih keluar dari image sebagai seorang pemain film panas? Dan kira-kira apa aja sih yang Mbak Kiki lakukan untuk merubah image itu biar orang tidak selalu menganggap bahwa oh ini begini. Aku sih nggak peduli orang mau ngomong apa. Dicuekin aja gitu. Cuek aja. Emang iya kok dulu main film seksi-seksi ya kalau orang ngomongin itu ya udah memang iya gitu. Aku nggak aku pikirin sih. Bodo amat orang ngomong apa. Itu berpengaruh juga nggak sama kehidupan asmara pribadinya gitu? Katanya orang yang sudah terkenal seksi itu agak susah untuk mendapatkan pasangan. Enggak berapa kali aku punya pasangan ngajakin aku kawin terus akunya nggak mau kawin. Abang bikin sama itu kenyataan loh. Kalau belum siap sama pernikahan kenapa mesti nikah gitu? Iya, enggak susah lihat pasangan. Malah terlalu banyak, pusing kita mau milih yang mana. Oh bener. Kadang-kadang dia mau ngedate aja, cek kontak dulu, buka WhatsApp, diginin. Fania, susah nggak? Bukan ya susah buat milih yang mana gitu loh. Yang deketin kamu banyak? Banyak, cuman yang kan kamu kayak figure it out yang mana yang beneran pengen nggak gampang tahu kayak kamu seumur hidup sama dia gitu, bisa nggak ya aku gitu kan, apalagi kan aku orangnya bosenan gitu loh. Kalau misalkan dianya ngebuat aku bosen dengan misalkan aduh nggak match nih kayak mungkin sikapnya atau aku kan suka cowok yang lucu nih. Kalau misalkan yang dia
bosenin kayak diem gitu, ntar gimana? Jadi lebih banyak milih sih kalau aku orangnya picky banget. Picky banget. Gitu. Untuk pasangan hidup ya, kalau untuk dekat-dekat ya. Dekat-dekat doang mah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, siapa aja yang cocok sama aku. Tapi kalau untuk pasangan hidup itu bagi aku nanti dulu deh. Oke, speknya lucu, good looking. Iya. Lucu. Harus keras. Harus apa? Keras. Keras apanya? Keras pendiriannya, semangatnya. Surya banget itu. Lanjut, apa lagi? Terus aku juga suka yang dewasa. Dewasa. Besar, ya besar kalau misalkan dia nggak keras ngapain? Iya benar. Iya bodoh jadinya. Lucu, kamu lucu banget ya, kamu lucu banget. Ya, lucu banget Surya. Surya lucu banget. Iya kayak acar timun jadinya bro. Lucu terus Surya. Oke, berarti olahraga itu penting. Sehatnya yang Hidup dicari. sehat. Badan bagus itu bonus. Ya pasti, Bener nggak sih kayak gitu? Pasti akan ada hasilnya lah dengan semua kita olahraga, makan sehat, no stress, terus jangan begadang, pasti akan kelihatan dari badan kita. Oke Ki? Iya punya badan bagus tuh sebenarnya kadang ya kalau ngeliat kita orang badannya bagus gitu, aku apalagi kalau lagi olahraga, aku salut gitu. Karena orang punya badan bagus tuh nggak segampang itu. Orang pikir ih badannya bagus padahal mereka bener-bener disiplin. Disiplin dengan olahraganya, disiplin dengan makanan apa yang dia harus hindarin, makanan apa yang harus mereka konsumsi, terus juga tidur harus cukup. Ya, benar-benar kita harus disiplin. Oke. Wow. Punya badan bagus adalah sebuah bonus dari Anda berolahraga dan menjaga makanan Anda. Bang, napas bang. Napas Perut bang. kita susah. Justru yang begini-begini itu lambang cowok mapan bang. Apa itu? Iyalah. Cewek-cewek sekarang kayak begini nih nyari yang buncit bang. Sukanya yang buncit apa yang six pack? Ya buncit perutnya it's okay, buncit kantongnya yuk boleh. Iya kan daripada six pack bunyi au. Oke, terima kasih Mario Mania, terima kasih Mbak Kiki. Sama-sama, Surya, Sehat makasih terus, terima Momo. kasih menginspirasi orang-orang buat tetap berolahraga. Sehat dulu yang pertama, jaga makan bukan buat membentuk badan, tapi jaga makan buat kesehatan Anda sendiri. Dan Surya, jangan Momo, lupa ya? di subscribe dan nyalain lonceng. Betul sekali. Biar nanti pas kita keluar episode baru, lo bisa langsung nonton. Yang paling pertama nonton. Betul. Terima kasih banyak. Terima Sampai ketemu kasih. lagi di Talk Bye.